kami sudah mendatangi Habib Rizik. Jadi saya kira apa perlu, ya kan? 212 lagi, itu masalahnya kan, gitu loh, ya kan? Kenapa? Kalau memang pernyataan Polri itu menyangkut nasional, sementara ini keadilan mencederai, ya kan? Merusak para peneliti, para ahli, para pakar ini seolah-olah mau dikriminalkan. Ini kan merusak keadilan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Benar-benar para pencoleng ijazah Pak Jokowi satu persatu keteteran. Informasi terbaru ini ternyata gerombolan brengsek semua ini yang dipimpin langsung oleh Dr. Tipa bersama dengan Egy Sujana itu sempat menemui Rizik Syihab. Tak kala nama-nama mereka yang 12 orang itu sudah dirilis sebagai orang yang paling berkompeten menjadi tersangka di dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dan hal itu katanya dia lakukan pada saat Egy Sujana mau melapor ke Amnesty International. Jadi sebelum Egy Sujana ke Amnesty International di London, itu menghadap dulu ke Rizik Syihab. Nah ini bakal bagus ini, kenapa? Karena Rizik Syihab ini memang kita kenal sebagai orang yang tidak pernah senang dengan Pak Jokowi. Selalu saya sampaikan dari dulu bahwa keyakinan saya ada orang-orang yang bermain di belakang layar. Nah hari ini terkuak ke permukaan bahwa yang bermain di belakang layar itu tidak jauh dari ex-FPI dan ex-HTI. Nah ternyata terbukti. Ini sudah ada pengakuan ini dari Muslim Arbi yang ternyata sudah soal ke Rizik Syihab untuk bagaimana membangun sebuah kekuatan besar dalam rangka untuk membangun pembusukan terhadap Pak Jokowi. Kalau bisa mungkin Pak Jokowi ini dia matikan. Tapi sayangnya saya yakin apapun yang mereka lakukan ini akan kandas terus. Sebelum kita lebih jauh bicara soal Rizik Syihab CS ini, kita dengar dulu bagaimana keluhan Refly Harun. Jadi Refly Harun juga ini sudah angkat bicara. Dia shock katanya, kaget dia karena terlalu banyak. Nah untungnya namamu tidak masuk Refly. Coba masuk juga namamu, maka seluruh netizen Indonesia pasti akan gembira ria dan mungkin dia akan acarakan itu. Coba kita simak bagaimana Refly Harun mengeluh. Ada jurnalis dari Sentana TV ternyata ikut juga dilaporkan. Ada 12 orang yang dilaporkan. Kita cepat-cepatan ya. Oke. 1. Egy Sujana. Betul. 2. Damai Hari Lubis. Kurnia. 3. Kurnia Triroyani. 4. Rustam Effendi. Rizal Fadila. Ke-6. Dr. Tifa. Ke-7 Roy Suryo. Ke-8 Rismon Sianipar. Ya. Kemudian ke-9 Abraham Samad. Ya. Ke-10 Michael Sinaga. Ke-11 Pian dari Langkah Update. 12 siapa? Babe Aldo. Oh, Babe Aldo, luar biasa. Itu dia. Saya terus terang agak shock juga kenapa banyak sekali yang dilaporkan. Nah saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Refly Harun itu adalah sebuah bentuk ketakutan. Jadi sangat takut dia karena 12 orang ini memang sandaran satu-satunya mereka ini Rizik Syihab. Karena bagaimanapun juga Rizik Syihab saya yakin mau mengambil poin besar di sini, apalagi dendamnya terhadap Pak Jokowi sampai hari ini tidak terbalaskan. Ormasnya yang dibubarkan itu tentu bagi dirinya sangat sakit hati lah terhadap Pak Jokowi. Dan bahkan Pak Jokowi di masa menjadi presiden, kita tahu semua bahwa Rizik Syihab ini lari ke Arab Saudi. Sebuah reputasi yang sangat luar biasa dilakukan Rizik Syihab di kala itu dengan kasus chat mesumnya itu membuat dia umrah, dan sampai hari ini tidak ada satupun umrah sepanjang sejarah yang saya tahu yang selama Rizik Syihab kurang lebih 3 tahun. Nah karena itu wajar kalau kemudian dia ikut nimbrung masuk di diskursus ijazah Pak Jokowi, dan boleh jadi dialah aktor di belakangnya, salah satu aktor besarnya. Ini videonya kita simak dari Muslim Arbi. Bahwa diperlukan pressure oleh publik. Nah, gimana? Nah, pressure publik itu begini. Saya makanya begini kan, kemarin saya dengan teman-teman, Dr. Tifa, ada Pak Al-Qadiri, kebetulan sekjen nggak datang, ada itu Ibu siapa namanya? Ibu Kurnia, Bang Egy juga sebelum berangkat untuk kemudian keluar, kami sudah mendatangi Habib Rizik. Jadi saya kira apa perlu, ya kan?
212 lagi, itu masalahnya kan, gitu loh ya kan. Kenapa? Kalau memang pernyataan Polri itu menyangkut nasional, sementara ini keadilan mencederai, ya kan, merusak para peneliti, para ahli, para pakar ini seolah-olah mau dikriminalkan, ini kan merusak keadilan namanya. Jadi apa perlu kita demo lagi kan, itu masalahnya kan. Turun lagi mas yang besar. Kenapa kalau nggak begini, seolah-olah ya Pak Cok ini semakin merajalela dia, gitu loh. Ya kan? Artinya sudah ganti presiden, kelakuannya nggak berubah, ya kan? Apakah itu yang kita kendaki? Kan ini kan sama saja dengan merusak citranya Prabowo, kan itu masalahnya kan. Pertanyaannya Bang Muslim bukan cuma apa perlu tidak gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Apakah akan melakukan tekanan? Kalau mau tekanan bentuknya seperti apa? Nah, Sekarang yang baik itu pressure reaksi. aksi. Sudah di itu. Selain citizen lawsuit itu, ya kan semacam apa namanya gugatan citizen, masyarakat menggugat itu seperti yang tadi sudah kami bicarakan, perlu ada aksi-aksi juga, gitu loh. Aksi secara spontan, secara sporadik. Ya. Nah, Muslim Army ini sahabat, salah satu tersangka. Jadi wajar kalau dia juga puntang-panting ke sana kemari mencari bantuan. Tapi kita akan melihat bagaimana proses ke depan. Yang paling penting saya kira adalah bagaimana solidaritas seluruh anak bangsa, terutama orang-orang nasionalis ya. Karena ini sudah jelas tarikan benang merahnya bahwa ada XX organisasi terlarang di belakangnya yang bermain. Pantas saja Khosinuddin sebagai ex HTI sangat bersemangat di tim TPUA, kemana-mana bicara dan ikut juga melakukan branding terhadap kasus Pak Jokowi ini. Jadi selain dia sebagai pembela, juga sebagai juru bicara kalau saya lihat porsinya. Cuma memang karena boleh jadi karena dia terikat secara langsung sebagai pengacara sehingga dia tidak masuk daftar namanya sebagai tersangka, sama dengan Refli Harun ini karena dia cenderung ofensif ya, cenderung menjaga komunikasinya lah sehingga dia tidak masuk di dalam daftar nama-nama yang bakal tersangka. Tetapi dalam proses kedepannya ini kita tidak tahu pengembangannya. Nah, kita berharap saja mudah-mudahan mereka betul-betul demo, karena sepertinya dia mengancam akan demo berjilid-jilid seperti yang pernah dilakukan di masa lalu pada saat Presiden Jokowi masih menjabat dengan label 212 itu yang dia selalu gembar-gemborkan bahwa sebuah prestasi mengarahkan massa di masanya pada saat Rizik Sihab belum pernah tersandung masalah, masih banyak rakyat yang mendengar. Tapi kali ini saya kira ini akan sangat berat kalau itu dia mau ulangi. Tapi apapun juga itu kita harus waspada dan kita harus monitor terus perkembangannya sahabat. Mudah-mudahan informasi ini berguna buat semuanya dan menjadi antisipasi bagi kawan-kawan yang selama ini tetap mau melihat bangsa ini utuh. Karena mereka semua ini adalah penculing-penculing agama sebenarnya yang selalu mengatasnamakan agama untuk kepentingan perutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.